satu auto ya. Iya, Nah, satu bakal coba auto. dibalaskan keadaannya. Tapi lihat again and again. Rabbit kelinci kecil. Ini bedanya Ji. Yes. Sebelumnya di Seven dia pakai Average, sekarang dia pakai Impure Rage. Oh, dia mau damage. Dia mau damage, dia mau mulai. poking damage, akumulasi, yang dimana ini, wah permainan dari Butterfly sih udah langsung bermain agresif ya. Dia langsung freeze land, dia nggak kasih untuk gerobaknya ke arah seorang Amelance. Bahkan buat sekarang, solo aimnya aja sedikit terancam ya, karena kayaknya kelinci-kelincinya lumayan berdamage. Tapi bukan itu problem utamanya karena sampai udah mulai Sampai. sempat akan coba masuk ke arah seorang D7, tapi ternyata terbagi dengan satu buah minion dan mundur ke arah belakang. Bahkan ini kerugian untuk Orange Esports. Kenapa? Yes, betul. Dia kehilangan gerobak untuk ambil lens. Gerobak yang paling Gerobak. penting untuk gold laner kemakan sama jungler dipotong sekitar 70%. 70% ditambah lagi dari sisi tim Bonflames. Mereka masih bertahan dari platingan yang dimiliki dari seorang Amelance. Oke. Harusnya Amelance masih bisa dapetin platingan, tapi kali ini karena Hesanya nggak takut dan dia masih bertahan dengan flicker yang dia miliki karena nggak ada Asli. shadow kill. Karena nggak ada shadow kill, Be, kalkulasinya. Iya, dan bahkan untuk sekarang malah yang terancam sebenarnya ini ada di Amalance sendiri sih. Dia bisa dibilang akan kalah lane, apalagi dalam keadaan dia belum level 4. dia Clear-nya lama soalnya. Dia ngebuka vision tadi sih itu bahaya banget sih menurut aku sih. Kenapa Dia lagi? ngebuka vision dia poking damage dengan roketnya sebenarnya oke. Tapi ternyata kali ini mereka akan memaksakan melakukan dua buah flank kill karena tidak ada flicker kembali. Esa terpick up di garis depan. Masih mau lebih dipasangkan tapi di sisi sebaliknya saya mendapatkan satu buah red dengan sangat baik terhadap satu turtle. Di sisi sebaliknya di arah bottom lane Digi tumbangan Hesa tumbang Digi akan menjadi korban selanjutnya dan platingan dari Orange Esports akan dimanfaatkan dengan maksimal. Ini dimakan pelan-pelan sih sebenarnya. Tapi mungkin ada sebuah solusi juga nggak sih ketika farming di area lane itu tidak maksimal, artinya ya ubahlah pattern farmingnya ke arah hero. Dan itu berhasil di area bottom lane karena Orange Esports di sini dapat 2 poin yang cukup optimal. Retribution masih ada anak Ivern Eye dan back for safety untuk Seon. Problem di subway ya sekarang mereka bertukar posisi. Problem di subway yang sedikit tertinggal dari segi path, tapi di arah bottom lane ini akan menjadi team fight yang harus dimenangkan oleh Star Subway. Dan ini kita ingatkan sekali lagi, kalian harus menikmati keistimewaan saat bermain game dengan cara kado kredit HSBC. Tapi lihat di bawah ada Subway one last hit, berhasil didapatkan, berhasil di take down, tapi solo aim nampaknya masih terlalu keras untuk seorang Benedetta. Dan KB ingat ini ada cashback dari Digi, dapat 1 poin kill seperti HSBC, cashback 740.000 dengan 2 kali poin. Ini Digi satu aja udah dapat cashback. Benar, 2 kali poin rewardnya, apalagi kalau misalkan teman-teman yang suka healing ke luar negeri. Cocok Dengan banget ini pokoknya. Passion. Si Cat untuk kali ini dia bermain agak sedikit lebih agresif sebenarnya, apalagi dengan membawa Petrify. Artinya dia tidak akan bermain pasif seperti di game yang pertama. Saya hampir kehilangan satu buah orange buff-nya dengan Renner Atati dari Amalance, dan bahkan masih ada satu pergerakan Incandescence yang terjebak di depan sana. Si Cat terpick off dan bahkan ditukarkan dengan solo aim. Bahkan sana bahkan ada Shadow Kill di Seven flick out, tapi masih terkena sedikit dealing damage. Dan Phantom Shuriken-nya hampir menumbangkan karena di Seven. Tidak berhasil mendapatkan D7 di arah mid lane, tapi para pemain dari tim Orange Esports harusnya dia dapetin satu buah turtle for sure. For sure. Harusnya. Dari segi kalkulasi. Camp bawah, lihat. Kita lihat camp bawah, dia ada di arah rumput, akan ada surprise attack yang diberikan. Langsung terlihat sedikit posisinya, mundur ke arah belakang, masih mau lebih. Ada reverse time dan Subway tidak memiliki satu buah shadow kill. Sean bakal menutup, dan ini akan menjadi kerugian untuk tim Orange Esports karena ter-take down. Gak bisa dibalaskan kembali keadaannya. Seeking legal save the day. Masih ada satu buah after damage time jury yang bahkan membuat seorang Sean selamat, tapi ternyata nampak ini akan menjadi beli satu gratis satu. Oke, Avalanche coba untuk memainkan snipernya. Dan bahkan mengganti dengan di biru dan lihat Stormy. Sakit banget untuk kill damage-nya, dan untuk saat ini trap kill-nya jadi menguntungkan bagi Orange Esports. Beli satu gratis satu nampaknya. Beli satu gratis 3 Profesor KB. Ini mah diskon yang bikin kita melek semua, Pak. Yes, bahkan lihat Theon masih coba untuk melakukan sedikit dive menuju ke arah satu buah turtle. Subway tadi dive ketika dia tidak ada satu buah shadow kill. Menurut gue itu bukan keputusan yang baik di depan itu. Nah, ini dia yang paling aku suka ya, dengan data yang udah kita miliki nih. Iya. Avalanche yang Goldland sentris banget untuk Orange Esports. Ketika mereka melakukan babysit kepada Goldland dan berhasil, lihat efeknya. Yes, snowball langsung tinggi banget. Tapi lihat dari Amelan, damage-nya udah mulai harus di-respect terhadap seorang Gashion dan juga Seon.
di sisi sebaliknya. Dari tadi emang ATM ini selalu memberikan permainan yang luar biasa kalau menurut aku ya, Profesor ya. Dari pertama tapi lihat Shadow Kill dikeluarkan bersama Tyson V. Berhasil diamankan, sedikit terbagi dari sebuah minionnya, tapi Avalanche it's okay, no problem. Yang dia butuhkan sekarang adalah gimana landingnya dimenangkan dengan cepat. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan posisi Hesa yang tidak bisa dilawan ketika late game nanti, Profesor. Iya, dan bahkan buat sekarang langsung ada backstep yang dilakukan Siket dalam ancaman, tapi sepertinya tidak. Hanya diberikan fucking damage saja. Ada energy eruption dan bahkan Seon terjebak di ruang nostalgia. ATM datang melawan 5 di ada para Avalanche dalam ancaman dan lagi menggunakan sniper. Tersnipe sendiri oleh Hesa. Sniper di bawah sniper. Hesa sniper yang tidak mungkin miss snipernya. Kali ini berhasil mendapatkan 1 poin transfer Avalanche, tapi ATM lagi-lagi membuat momen itu. Kalau bukan karena ATM itu nggak mungkin terjadi momen yang dapatkan 1 poin kill dari tengah. Iya, Di sisi sih. sebaliknya, dari segi item kita bakal melihat dari Avalanche dia udah BOD, dari Hesa dia karena dengan posisi yang sedikit tertinggal cukup banyak. Kali ini bakal ada 1-2 Windtalker terlebih dahulu dan Malefic mungkin. Malefic atau Blade of Despair oke sih, tapi yang paling unik adalah Magic Shoes-nya, yang dimana ini akan membuat nantinya camouflage-nya dia bakal makin lebih cepat. Dan ini cooldown reduction yang sangat dibutuhkan oleh Leslie, karena kita tahu sendiri untuk cooldown ini paling penting. Apalagi untuk escape ability-nya Hesa, ini minim banget soalnya. Dan kalau kita ngomongin soal Weapon Master, udah pasti boosting damage 15% tambahan. Avalanche juga melakukan hal yang sama. Hunter Strike mungkin nanti akan jadi item untuk escape-nya dari Avalanche. Namun Neo, ini dia poin terpentingnya di mana dia bisa memberhentikan beberapa member dari Burn Flash untuk 1 skill energy eruption. Oke, di sisi sebaliknya buat kalian semua jangan lupa untuk daftar dan menangkan ya kan. Ini di mana di One Esports GG slash MLS Death Win ya Profesor kali ya. Betul. Kalian bisa dapetin hadiah, kalian bisa ikutin turnamen juga, banyak banget yang bisa dilakukan. Tapi ternyata ada Neon, ada Retribution bakal didapatkan oleh siapa? Terlalu terburu-buru. Neon Subway mendapatkan posisi dengan cepat. Bahkan di sisi sebaliknya ada Shadow Kill ke arah belakang Tyson V dan terselesai by already 4. Kali ini membalikan kembali keadaan Stormy yang masih ada Black Juice tidak berhasil di-takedown oleh Seon dan juga kawan-kawan. Tapi bahkan Perplace, mereka yang berada di dalam posisi yang tidak untung karena mid lane mereka akan dipecahkan for sure. Dan bahkan lihat mid lane-nya benar-benar dihancurkan. Free turtle. Ini mah bukan beli ya, langsung gratis 2 hal. Lagi-lagi, iya, Orange Esports benar-benar dapetin bonus yang berlipat ganda. Dan bahkan buat sekarang Avalanche, dia bisa menekan ke arah lane-nya ATM. Karena kalau kita ngomongin soal lane jauh sekarang di bawah, Neo yang nanti akan bertugas untuk menahan lane tersebut. Lihat, Malefic Roar sudah di tangan ATM mungkin dalam ancaman. Wah, bahaya banget sih ATM. Udah mulai respect sih. Lihat damage-nya. 2 hit. Itu belum Hunter Strike ya? Belum Hunter Strike ya? Bayangin kalau itu Hunter Strike, itu ATM sih udah pasti robotnya bakal bocor, tapi lihat ada reverse strike ke depan. One last head. Ternyata burn effect dari Stormy lebih sakit dibandingkan sniper Rainer Apathy yang memiliki seorang Avalanche, Profesor. Dan bahkan 4 poin kill dari Stormy, dia benar-benar dalam keadaan yang prima banget. Dan untuk sekarang Subway mengejar karena Seon kayaknya nggak bakal sempat untuk mendapatkan. Tapi di arah belakang sana, purple buff dari Seon yang cukup terancam. Ini bisa di take over kembali karena informasi telah diberikan. Seon nggak punya 1 buah retribution. Setelah dia udah mengadu dan bahkan ini akan menjadi retribution untuk Subway tidak ada juga. Di sisi sebaliknya terkena sedikit damage dari segi turret membuat seorang Subway memilih untuk mundur ketimbang dia harus masuk ke arah depan. Dan Ada Profesor ATM. ada ATM. Tapi dari Avalanche dia udah akan coba ganti menuju ke arah 1 buah Nibiru. Nibiru dan shotgun kah? Enggak, dia enggak main Nibiru saja. Nibiru Rainer kayaknya. Nibiru Rainer deh kayaknya. Tadi dia dalam keadaan pegang Bennett kan. Untuk clear wave biasanya kalau Bennett rage. Bennett? Gimana kalau kasarnya? Bennett, ya kan? Itu yang merah-merah tuh biasanya. Gaussian jump in Siket. Petrify, gak ada target, tapi di arah belakang ada efek energy eruption dan spray down dari Nibiru Spation. Tapi ATM masih mampu untuk mundur ke arah belakang dengan flickernya. Oke, Neon ditumbangkan, udah akan menjadi korban selanjutnya. Tapi Rainer Apathy kali ini gak bisa menyelamatkan diri dan dapetin 1 poin kill di Seven. Bakal coba ditumbangkan. ATM mencoba selamat, tapi Burn Effect dilakukan dengan stack 5 kembali. ATM harus mundur, jangan ditempel. Ini berbahaya. Ayo masih mendekati Wine dan Tommy kali ini akan coba untuk mundur ke arah belakang, memecah belah dan bahkan lihat si King Eagle yang tepat didapatkan Stormy dan juga seorang Aib. Tapi di sisi lain Seon out of nowhere, dia yang mendapatkan Lordnya dan Stormy
tershutdown di area depan, ditukarkan satu untuk satu. Siket juga ditumbangkan sebagai ganjarannya. Ingat, Profesor KB udah bilang glass cannon, Glass damage cannon. besar masuk ke dalam, tapi itu bisa menjadi satu poin kill tanpa satu buah tiket pulang. Ya, masalah utamanya adalah one way ticket sih. Gushen cuma punya incandescence untuk escape dan juga dash-nya. Kalau misalkan dash-nya nggak optimal, sudah bisa dipastikan ini bakal jadi berat banget. Dan tipe hero MLBB apakah? Kamu langsung aja ke oneesports.gg/quiz-mlbb. Sekarang di menit yang ke-11, Lord didapatkan oleh Burn Flash. Mereka benar-benar dalam keadaan unggul, perlahan-lahan, tapi pasti gold leading-nya pun bergeser ke arah kiri. Oke, drop leading kali ini udah mulai dibayar dan 300 saja difference di menit 11 itu bukan keunggulan karena lihat dengan ada owning yang dilakukan dengan turret yang dipecahkan membuat first place kali ini mendapatkan keunggulan dibandingkan tim Orange Esports. Aim agar sambil berpikir untuk 2 kali lipat harus coba fokus ke arah seorang Leslie, dia harus bawa Stormy. Itu akan membuat Leslie itu sekarat dan Stormy masih punya tiket pulang, Profesor. Itulah plusnya. Plusnya masih ada Black Sushi. Seon sendirian, an eye for an eye digunakan. Alekto final blow masih dikejar begitu saja. Shadow kill pun connect. Dan pasti ada Renner Apathy. Masih dilindungi oleh D7. One last HP dari D7 menyelamatkan nyawa dari Seon. Tapi lihat di depan sana ATM mengganggu distraction di RB clan mereka. Aim, jangan sampai terdeteksi seorang diri. Aim bisa disolo pick off oleh seorang Hesa. Udah endless lagi. Udah endless, itu yang harus diberikan informasi oleh para pemain tim Orange Esports. Mereka harus respect terhadap seorang Hesa. Menuju ke arah metode late game, ini bukan Cloud yang terdeteksi dan harus dengan Blazing Blade untuk powernya. Tapi dia dengan basic attack aja, Profesor. Basic attack dan kita tahu sendiri critical dalam keadaan true damage. Yes, critical true damage, jadi bisa dibilang ini nggak boleh ada yang sendirian ketika melawan seorang Leslie dan seorang Hesa. Ya, apalagi dalam keadaan nanti udah mulai kerasa di 1400-an nanti kalau true damage. Ya mau nggak mau harus bikin item penambah darah seperti Guardian Helmet atau bahkan Toilet Armor. Sehingga untuk bertahan hidup hanya item penambah darah lah, Ares Belt salah satunya yang bisa menyelamatkan teman-teman dari Orange Esports. Oke, tapi Dio ini nampaknya menjadi samsak untuk para pemain dari tim Orange Esports. Magic Sentry sudah terbuka lagi, tapi ada yang satu ATM bakal coba dimakan dan ternyata udah flicker semua damage masuk lebih dalam lagi karena high and dry-nya aktif, Profesor. Tadi kita lihat ada damage dari seorang Ambulance juga. Tumbang ketika Lord sisa 5 detik, ini bukan hal yang baik untuk satu pribadi. Dan bahkan untuk di Lord ini ya yang udah di enhance, ini akan jadi keuntungan ketika nanti bergerak ke arah bottom lane. Karena apa? Karena bisa di-push juga mid lane-nya, di-push juga top lane-nya untuk teman-teman Orange Esports. Kecuali Seon dalam keadaan di level 14 tiba-tiba berhasil untuk mengambil sebuah Lord dengan retribution yang dia miliki. Kasusnya beda banget sampai di garis depan. Satu buah battery fighter dikeluarkan. Ya, Saskia survive tapi Kiket juga butuh tumbang. Ini menjadi keuntungan untuk para pemain dari tim Orange Esports. Mereka harus paksa menuju ke Lord. Seon, Alexa Vaneblo, tapi Seon ditumbangkan. Terbakar retribusi di start point. 2 keuntungan, lagi-lagi cashback beli 1 gratis 1. Wah, itu baru keuntungan untuk Orange Esports karena dalam keadaan Alekto Final Blow yang tadi sempat digunakan oleh Seon, dia tidak memiliki backup dan tidak memiliki badan juga ATM. Dia pun baru muncul karena kita tahu tadi ATM sempat membadani beberapa pemain dari Orange Esports, tapi jujur-jujuran Amalance, wah ini dia udah punya jawaban Haskell, sehingga nanti ATM ketika dia membadani ke arah Amalance, malah dia yang harus lebih berhati-hati. Karena untuk saat ini, walaupun ATM lagi on the way menuju Blade Armor, tapi Blade Armor belum tentu untuk menjadi jawaban karena Hunter Strike udah ready. Haskell sebagai pantulan damage-nya, lifesteal lebih tinggi. Malefic Roar dari Amalance ini udah menjawab banget sih bagaimana Orange Esports dengan power dari gold lane-nya. Oke, tapi lihat ya, Fromi, respect, langsung Black Shoes di arah belakang. Tidak ada damage tambahan di arah tengah untuk tim fight dari tim Burn Place. Saja bahkan harus di-pop up. D7 akan ditumbangkan. Belum terpotong burungnya. Ternyata burungnya tergetok dan tidak tumbang. Tapi di sisi sebaliknya Gushen yang mereka mencoba untuk dive in dan Ambulance to survive. Di sisi bottom lane, Hayabusa Subway hanya punya one only ticket dive in. Dan dia belum tentu bisa pulang, Profesor. Keuntungan Beatrix kembali lagi terjadi di MPLI Invitational kali ini. Ya di mana Renner dari jarak jauh pun masih bisa melakukan basic attack dan mendapatkan sebuah damage ke arah tower objektif. Dan hal tersebutlah yang akan membuahkan sebuah keuntungan bagi Amalance. Yang dari tadi di belakang, dia benar-benar dalam keadaan yang sangat safe sekali. Di 7, dia memiliki anti-Quiras, tapi apakah itu akan menjadi jawaban dari Shadow Kill? Karena menurutku dari
damage Avalanche-nya. Ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan juga. Dari tadi spray down-nya on point. Mungkin render apatinya beberapa kali connect ke arah D7. Tapi bukan D7 sebenarnya target dari Avalanche. Seon-nya. Seon, Siket, dan tiba-tiba D7 dalam keadaan sekarat. Hampir hilang semua HP. Sapwe mau dapetin satu. Seon? Sapwe mau Hesa-Hesa. No. Hesa-Hesa. Dia mau Hesa-Hesa. Tapi ternyata ketika dia bertemu dengan satu orang Uranus, gak ada yang bisa menjemput Uranusnya. Tidak dia all in, keputusan yang baik. Karena terkadang ketika ada ngelihat satu hero itu bakal coba all in. Tapi ini keputusan yang sangat tepat. Dia gak melakukan all in dan bahkan Shadow Kill ditahan dengan tepat. Ya, masih ada snipe juga yang dimana ini akan membuat bagaimana Hesa mendapatkan informasi di area jungle. Magic Sentry gratis sebenarnya. Karena ya balik lagi ultimate-nya akan mereveal siapapun yang ada di area bush. Dan buat sekarang Orange Esports mencari sebuah celah lagi. Karena kalau boleh jujur ini Burn Flash ini nempel banget di Seven. Terutama kalau lagi bener-bener bareng sama Hesa. Hesa aja jadi untouchable. Tidak bisa tersentuh, tapi ATM sendirian di depan, tidak ada target apa-apa lagi yang bisa mengcover dia. Neo dengan energy eruption, tapi ternyata spray down di Virus Patient, gak cukup damage-nya. Dikembalikan Neo dalam ancaman. Dan untuk saat ini, masih dari first time Avalanche juga terjebak di ruang nostalgia, tershutdown 2, bahkan hilang. Tiba-tiba Neo juga langsung menyusul 3 tumbang. Dan untuk saat ini pertukarannya tidak ada, di Seven pun masih hidup. Di Seven akhirnya ditumbangkan, tapi 1 tukar 3. Apakah ini worth it? Tentu tidak. Oh my god, Winston Trajan, save the day, looking for wipeout. Burn kali ini memaksakan mendapatkan solo Aim. Mid lane mereka terbuka dengan sangat bebas. Satu mistake membuat semuanya berantakan. Siket bakal bisa ditumbangkan dan bahkan ini akan kutukan untuk solo Aim. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tapi para pemain dari tim Orange Esports mereka butuh 6, 5, 4 detik untuk kembali lagi ke lane of down. 2 player mereka dan ini keuntungan yang sangat mahal untuk Burn. Shuttle didapatkan, best turret dipecahkan, Lord mereka dapatkan bersama dengan Purple Buff untuk seorang Hayabusa. Hayabusa ini sama seperti Link, tanpa Purple Buff dia pincang Profesor KB. Pincang karena energi penggunaannya bakal lebih banyak lagi. Dan untuk saat ini Lordnya, ingat ini Lord yang akan sangat berguna sekali dengan super minion wave-nya. Dan kita tahu sendiri untuk Beatrix, dia sangat memerlukan sekali ultimate untuk melakukan clear wave dengan cepat. Mau tidak mau, kalau misalkan nanti Lordnya datang, udah ada sekitar 1 atau 2 ultimate yang akan dia gunakan. Dan satu hal yang harus coba di notes di sini, ketika aku tadi udah bilang seorang Sapwe-nya ini bagus gak komit terhadap ATM, kenapa untuk kedua kalinya dia ketemu ATM dia komit lagi? Iya. Karena kasusnya tetap itu ATM. Perlu Uranus, walaupun bisa instant point, terlalu banyak sword skill, terlalu banyak power yang dikeluarkan untuk seorang ATM. Dan waktu sih. Waktunya. Tapi di arah top lane, Sapwe mencoba ke arah belakang, Shadow Kill tadi dikeluarkan, langsung mundur bersama dengan para kawanan dari tim Orange Esports. Burn, mereka langsung membalikan ke arah dengan ada best turret 2 yang pecah dan pakai di arah bottom lane. Kali ini mereka untungnya masih terlalu jauh dari super minionnya. Masih ada waktu untuk para pemain dari tim Orange Esports melakukan defensif. Tapi di sisi sebaliknya tidak ada lagi time journey untuk team fight. Tim Orange Esports mereka udah harus mesti respect dan bakal Subway. Kali ini untungnya 1 buah sniper menuju ke arah seorang Beatrix, bukan Subway. Itu Subway yang dapat. Kalau jadi target sih bisa hilang tiba-tiba dan fight di 4 lawan 5. Circling Eagle jumping ke depan, ATM dalam ancaman tapi masih terlalu tebal. Neo malah dia yang terancam. Shadow Kill, Shadow Kill-nya digunakan di depan sana Siket dengan Winter Truncheon. Masih bisa save the day dan bahkan untuk saat ini tidak ada pergerakan tambahan. Disengage dari masing-masing tim dan Burn Flash. Dan bahkan kalau misalnya aku bilang nggak boleh komit lagi ke ATM, udah mulai harus respect, Cari target lain sih. ya kan? Dan udah mulai harus permainan di mana orange buff yang dimiliki dari seorang Orange Esports team udah respect untuk dikasih cara Beatrix dan mereka udah harus main cara Hesa Profesor KB. Dan kalau misalkan kita ngomong soal base start yang hancur 3 kayak gini ya, ini udah bisa dipastikan bahwa Burn Flash dia tinggal jalanin wave minionnya atau first wave minionnya juga oke banget untuk nantinya mempertimbangkan bagaimana formasi dari Orange Esports ketika mulai melakukan invasi jungle atau main camp. Yes.
Dan bahkan kita lihat juga di sini, dengan adanya farpom buff yang sedikit dari seorang Subway, sebentar lagi harusnya ini tim fight yang bakal cukup kuat. Tapi lihat di sisi sebaliknya, mereka gimana caranya akan memancing ATM masuk ke arah backline, betul toh? Tapi si Beatrix ini harus kuat, Profesor. Oh, terdeteksi Profesor. Subway di all in. Immortal. Ini menjadi pilihan utama, tapi ternyata Immortality tidak ada Winter Truncheon. Small mistake yang berbuat mahal. Ini mereka harus mundur. Mereka harus reset kembali. Biarkan Lordnya di tangan dari Ford. Karena ini berbahaya banget. Tapi ATM akan coba di take down. Masih bisa mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Sport. Mereka nggak boleh team fight. Mereka nggak boleh paksa. Ingat, tanpernya Subway 35 detik lagi, tapi solo aim terjebak di depan. True damage-nya terlalu tinggi. Ambulance mencoba untuk membalani, tapi ternyata true damage-nya pun tidak terhentikan di 7 down. Tapi di arah belakang ATM mencoba untuk memberikan tekanan, dan bahkan di Demon Hunter Sword malah ATM ditumbang, tapi masih ada Immortal. Winter Truncheon mencoba untuk membeli waktu, tapi Hesa juga ditumbangkan oleh Stormy. Di arah belakang mencoba untuk bertahan dari Neo yang sendirian tersisa bersama dengan Stormy 2 melawan 3. Oh my god, ini bencana for Orange Esports. Stromy belum punya Black Shoes. Kali ini bakal coba untuk menahan saya bomnya di depan. Mereka akan coba all in. Subway is coming up. Shadow Kill tadi dikeluarkan. Lihat fokus ke arah base nya. Lihat apa yang terjadi. Tanpakan Shadow Kill tadi dikeluarkan. Para pemain dari Jepan. Mereka dipukul motor. Base nya terbuka. ATM save the day. ATM yang benar-benar bisa membeli waktu dengan sangat amat lama dan bahkan menumbangkan